Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, sini apa maksudnya? Seperti biasa aja, Bang. Oh iya, seperti biasa nih. Ya. Ada Mas Ayung di sini akan menemani kita semua dengan cerita-ceritanya yang mungkin agak fenomenal ya. Apa gimana maksudnya? Sangat fenomenal. Biasa aja. Cerita-cerita horor seperti biasa, Bang. Ya, Oke. seperti itu. Ya, kemarin pas cerita itu ya, maksudnya mungkin akan dilanjut nih. Tentu. Niatnya mau Banyak, dilanjut sesi yang kemarin. Banyak yang nonton di sini yang mungkin pada penasaran nih untuk season berikutnya ya maksudnya. Iya, sesi kemarin itu yang belum sampai selesai ceritanya itu judulnya Kemenyan Hitam kalau nggak salah. Itu sama Mbak Sandinya itu ya. Iya, Mbak Santi, tapi sebelum aku lanjutin cerita, tanya apa kawan-kawan dulu seperti Oh iya, biasa. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada aku sama Mas Ogan. Kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Semoga masih selalu menghibur. Terima kasih buat teman-teman subscriber semua yang udah mau dan masih selalu nontonin kita, yang ngasih like, komen, dan juga nggak lupa yang ngasih super thank. Terima kasih sekali. Subscribe itu ya. Iya. Seperti biasa. Kami akan menghadirkan cerita seperti biasa. Cerita-cerita horor nyata, Bang. Nanti jadinya seperti apa nggak tahu. Ini akan langsung cerita ya, Bang? Langsung cerita aja. Ini niatnya melanjutkan cerita yang kemarin, bahwasannya Mbak Santi itu yang tadinya suaminya itu mengalah untuk dia itu tinggal di rumah mertua. Kemudian setelah emaknya atau ibunya Mbak Santi meninggal, kan akhirnya Mbak Santi pindah ke rumah mertua ya, atau ke rumah suami. Dengan segala ketakutannya, dengan segala keterbatasan, kewas-wasannya dia sebagai seorang perempuan, sebagai istri, sebagai mantu, nanti aku kurang bisa menjadi mantu yang baik atau menjadi ya banyak hal lah. Ternyata semua itu nggak seperti apa yang dibayangin. Mertuanya tetap mertua yang baik, tapi justru ketakutan yang tadinya bukan tentang hal horor yang mengenai setan-setan, hal mistik, justru mengalami hal horor, ya kan, mengalami ketakutan yang bukan yang tadinya dia bayangkan. Itu kan tentang kehidupan dari awal ada tanda kutipnya seperti itu ya. Ya. Dan kemarin kan diceritakan, jadi ada sosok yang menemani ibunya padahal ibunya udah sendiri, udah nggak ada suami. Sampai dia itu, saya melihat sendiri atau mendengarkan kayak adegan saru di dalam. Ibunya itu masih kayak anak muda yang benar-benar kehausan akan cinta, kasih sayang, main sampai segitunya banget. Terus kemudian melihat sosok lelaki ganteng, masih muda, tapi yang misterius tatapannya. Kemudian terakhir dia itu ngelihat sosok itu kan ada duduk di sofa. Ya, cuman membelakangi begitu kan. Iya, seperti itu. Seperti itu kalau nggak salah. Soalnya masih banyak banget cerita, Bang. Kadang-kadang yang kemarin itu lanjutnya sampai mana. Intinya seperti itu. Kemudian ketika sosok itu tahu-tahu berdiri di depan Mbak Santi begitu kan, gak jauh. Sosoknya yang ganteng sama laki-laki seperti itu, tapi di bawahnya itu kayak di bagian kaki berkabut, berasap hitam seperti itu kan. Baunya kemenyan luar biasa. Mbak Santi itu kan pingsan, saking takutnya, saking kagetnya pingsan. Tahu-tahu ditampani. Iya. Ada yang nampani, ada yang megangin dia jatuh, ternyata itu suaminya. Berarti Mbak Sandi sendiri nggak tahu ya suaminya ternyata udah pulang. Kadang kan kejadian horor ya bisa dibilang begitu, di luar nalar. Diceritakan dari awal suaminya bahkan belum pulang kan. Tapi tahu-tahu dia itu sejenak lalu terus pingsan begitu, kok yang megang justru suaminya. Ternyata. Iya, dan dia masih ingat banget, masih melihat itu suaminya. Terus sempoyongan begitu kan, udah liar, nggak kelihatan apa-apa, dibawa ke kamar. Ya memang suaminya, dan di depannya itu ibunya ada dengan pakaian yang memang seperti yang sebelumnya dia lihat. Maksudnya nggak penuh, berbaju penuh lah. Orang ya habis seperti itu. Makanya
di situ dia pengen cerita, ya masa aku mau cerita sama suami kalau ibunya seperti itu. Belum tentu suami mau menerima, apalagi cerita di depan ibunya. Bisa jadi ibunya menyangkal ini aku yang stres, aku yang gila, aku yang tertekan. Tapi tertekan oleh apa? Semuanya sebenarnya baik-baik aja. Tapi aku mengalami itu semua loh. Ini penjelasannya nggak ada. Bener-bener itu jadi shock malam itu, Mas. Aku nggak ada pembelaan apapun lah. Yang jelas setelah aku bangun dari pingsan itu, dibayi-bayin sama suami, dikasih minum teh manis, dibikinin sama suami, malah sama ibu mertua yang bikinin. Ya, dan ada ibu mertua di situ juga. Iya. Dan canggung-canggung gimana itu ya, Mas? Iya, malah ditanyain sama ibu mertua, loh, kamu itu kenapa? Kenapa kok pingsan? Jangan-jangan kamu mau punya dede lagi, apalagi ngisi atau gimana? Kok ibunya ngomong begitu? Nggak ngomong kamu itu mergokin saya berbuat begitu ya? Atau sama makhluk begini-begini, itu enggak sama sekali. Jadi kayak aku yang kacau sendiri gitu loh. Wis malam itu saya hanya bisa diam, saya ngelayanin suami, artinya dia itu baru pulang, itu juga nggak usah kamu baru pingsan, capek kayak gitu kan, nanti periksa besok ke dokter, nggak usah Mas, nggak usah, itu ya ngelepasin baju, gantiin baju segala macam, aku pengen kayak gitu ditahan sama suami, tetap aja aku nggak bisa cerita Mas. Itu ada suara kresek-kresek di atas, ada capung, entah masuk dari mana Bang. Ada capung di atas. Udah lanjutin. Oke. Akhirnya hari itu nggak terkata apapun, aku nggak bisa cerita. Mbak Sotinya bilang aku nggak bisa cerita sama suami, apalagi sama ibu mertua. Terus nggak ada kejadian apapun selama seminggu. Tapi setiap saat dalam kesendiriannya Mbak Santi itu, seringkali saya teringat sama laki-laki itu yang bercinta sama ibunya. Aku nggak bilang itu manusia loh, jelas itu bukan manusia. Itu Mbak Santinya secara otomatis tahu ya kalau itu memang bukan manusia, karena memang nggak ada orang yang masuk, terus dia itu berganti tempat di mana aja sukanya dia, dan kalau dia berdiri di bawahnya kayak ada kabut hitam kayak gitu loh. Cuman jenengan itu teringat, maksudnya dalam artian jenengan takut? Bukan Mas, bukan takut, saya justru tertarik. Ada ketertarikan luar biasa. Kalau saya itu kayak kesengsem sama si sosok tersebut, dengan kegantengannya, dengan duduk, pokoknya aneh, kegantengan yang aneh yang aku memang kayak daya tarik yang luar biasa. Pokoknya saya kayak mau jatuh cinta, merindukan sosok tersebut. Dan di sisi lain saya tahu itu salah. Satu, itu bukan manusia, dan mungkin dalam alibi saya, ibu saya melakukan praktek-praktek tertentu ya, yang menyalahi ya yang seharusnya. Yang keduanya, itu bukan manusia. Kalau memang tak manusia, itu juga salah. Aku punya suami, jadi tarung di dalam diri saya. Itu yang membuat kadang-kadang suami mungkin melihat tingkah laku saya agak berbeda, terus nanyain, kamu kenapa sih Mah? Kok jadi agak beda, agak banyak diem kayak gitu. Nah, jenengan itu ada kebencian nggak sama suami? Kadang-kadang kan ada kayak gitu. Iya. Jadi nggak suka sama suami, benci atau enggak Mas, nggak sama sekali. Tapi dikala aku sendiri, aku selalu teringat sosok tersebut dan merindukan. Aku pengen lihat, aku pengen ketemu, aku pengen seperti itu. Itu sampai ada seminggu lamanya lah hal-hal seperti aku rasakan, dan aku nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Hubungan sama ibu, ketemu sama ibu biasa aja, kayak seolah-olah itu malam itu nggak pernah terjadi. Nggak ada rasa canggung atau apa itu Mbak Santi ketemu sama kalau ibunya mertua. Iya, kalau Mbak Santinya canggung, tapi ibu mertuanya biasa, seperti biasa aja, nggak ada terjadi apa-apa. Jadi kan aku kayak seolah-olah ini aku kenapa begitu loh, aku kenapa kok bisa punya pikiran begitu, apakah ini halusinasi atau apa. Sampailah suatu ketika anakku ya yang kecil itu kan perempuan itu habis maghrib, lagi-lagi suami belum pulang, kalau dia kan pulang 10:30, 10:30, habis maghrib itu kita kadang-kadang ya diajak sholat bocah segitu ya, kadang-kadang kan masih malas-malas apa, aku masih pakai mukena, bahkan baru salam lah, mau zikir ya sebisanya aku. Anakku ngomong, dia dari luar kamar itu masuk, Mah, tadi ada
itu om-om ganteng banget katanya begitu. Ada om-om ganteng banget. Lah siapa om-om siapa? Papa emang udah pulang? Bukan papa, om-om di sana duduk di sofa. Duk, saya langsung jangan-jangan makhluk itu. Makhluk. Saya udah langsung asumsinya itu makhluk. Jangan-jangan makhluk itu. Tapi di sisi lain saya berharap untuk ketemu, ada rindu seperti itu. Padahal saya baru sholatnya saya sholat nggak tahu kemana ya, gelanggar begitu. Saya ada ketertarikannya luar biasa seperti itu. Akhirnya kamu lihat di mana? Itu di sana di depan di sofa. Masih pakai mukena, saya nuntun anak saya. Mana deh mana? Kalau yang gede mah mainan HP. Pas saya ke depan, benar-benar memang ada sosok itu lagi duduk. Si anak tahu juga memang ada di situ. Ada di situ, anak saya tahu. Katanya anak saya tahu itu. Enggak, pas keluarkan sama anaknya. Iya. Anaknya lihat juga sama lihat juga Santinya. Sama. Kamu lihat deh. Iya, itu tamunya siapa sih, Ma? Katanya begitu. Kamu tadi ke sana? Iya, ke depan. Ngomong enggak? Om itu ngomong enggak? Enggak. Tapi enggak ada minumnya, kasihan. Katanya begitu. Pintunya enggak terbuka sama sekali. Akhirnya saya buru-buru. Di situ juga ada rasa takut, ada merinding, dan bau kemenyan itu sontak langsung tes, bau kemenyan banget, kental banget. Ini kemenyan kan jenisnya banyak, tapi ya tahunya saya seperti itu ya bau kemenyan. Entah itu kemenyan yang jenis apa nggak ngerti. Yang jelas bikin merinding, bikin semuanya itu nggak enak lah. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Di sisi lain itu ini ada yang gila buat saya itu. Saya itu pakai mukena itu kan ya pakai baju yang tadi lah gampangannya, belum pakai baju tidur, baju yang sore tak pakai. Terus sama anak-anak sendiri kadang-kadang saya jabrah, emang kurang baik sih kayak gitu. Jabrah itu asal buka kemproh gitu. Kemproh. Jadi pating graung Mas gitu. Ya, jadi gitu. Iya, saya itu buka mukena, saya mau ganti baju, saya dikacati oleh melihat tubuh saya sendiri, seakan-akan ada kerinduan pengen najis banget Mas itu Mas. Asli saya cerita itu malu sebenarnya. Maksudnya saya pengen banget si cowok itu ada dan ini loh saya pengen diapain semuanya lah. Padahal saya termasuk wanita bahagia sama suami saya. Itu perasaan yang aneh banget. Kemudian aku astagfirullahaladzim. Terus aku buru-buru pakai baju tidur, agak nunduk ya karena ada lemari bajuku itu ada di bawah, di dekatnya dipan. Terus sekilas aku nengok ke kaca, bisa ada wajahnya si cowok itu, si pria itu di dalam kaca itu ada, dan dia tersenyum. Aku bukannya takut, tapi seakan-akan aku bangga kayak gitu loh. Aku gila malam itu, rasanya kayak gila, dan sejurus ya enggak begitu lama setelah itu aku langsung keluar, niatnya mau tak samperin ke ruang tamu. Itu udah enggak ada Bang katanya. Itu udah enggak ada sama sekali, tapi ada menyisakan bau kemenyan tipis. Udah tipis lah bau kemenyan itu tipis. Kemudian kayak orang gila, kayak rindu, kayak ya orang jatuh cinta gimana sih, kayak orang haus pengen dipegang sama dia, pengen diapain segala macam. Aku nggak ada tempat lain yang aku tuju kecuali ke kamarnya ibu mertua, ke arah sana. Jadi aku balik lagi kelak-kelok terus ke tadi ya koridor yang dekatnya kamarnya mertua. Saya nggak menemukan sosok pria tersebut karena malu nanti ada ibu mertua. Pintunya kebuka, pintu kamarnya kebuka sedikit, takutnya nanti aku canggung atau ketahuan aku kekuk atau gimana. Tak lurusin terus sampai ke WC belakang. Sampai ke WC belakang, nggak pengen kencing, tak kencingin, aku balik lagi. Nah itu tahu-tahu ibu mertua lagi senderan di tembok di depan kamarnya dia. Di depan pintu lagi senderan, bener-bener posisinya kayak gini, senderan dengan cantik anggunnya ibu mertua saya yang kelihatan masih muda. Dia itu kayak ngadang saya, kayak ngadang si Santi itu. Itu kayaknya ada gelagat curiga atau gimana itu ya? Iya. Si ibu mertua itu. Dari awal juga aku tahu, ibuku tahu. Tentang perasaannya Mbak Santi yang sekarang. Iya. Setelah kejadian itu, kemungkinan dari ibu mertua itu. Dalam analogi saya, pikiran saya kan ibu melakukan itu kalau memang itu benar dan nyata, entah dengan bangsa jin atau apa, berarti kan
ibu saya sadar kalau saya tahu kayak gitu loh. Saya tahu pingsanku kenapa. Makanya pas ibu itu dihadang begitu itu seremnya naudzubillah. Padahal secantik itu ibu mertua sayang sama saya, tapi habis ada peristiwa seperti itu, saya kerasa kayak mau diinterogasi 1000 berapa pertanyaan kayak gitu loh. Jadi buka pintu belakang, saya masuk, hampir ketemu sama ibu saya, belum ada omongan apapun, sampai di depan dia itu masih nggak bergeming. Jadi ya paling dia itu sama saya itu masih ada beberapa jarak begitulah. Saya lewat di depannya, saya senyum ke ibu, tangan saya dipegang, kayak bener-bener langsung merinding semua. Saya kayak bener-bener dengkulnya itu ucul mas, kayak dengkulnya lepas, saya lemes banget gitu. Saya kaget, genah. Jelas aku mau diomong. Terus dipegang begini, dia ngomong, pasti ngomongin kamu ketemu sama ini ya San, itu yang kemarin sama aku, kamu ngeliat ya? Enggak mas, menanyain WC-nya yang di dalam kenapa, katanya begitu. Nanyain kayak gitu mas, tapi saya masih belum puas. Ibu kayaknya mau ngomong yang lain kayak gitu, tapi aku padahal nunggu, tapi juga nggak mau berlama-lama. Nanti aku takut ini hubungannya bukan sama manusia loh, udah kemana-mana lah aku pikirannya. Langsung bu, enggak bu, itu pengen ke belakang aja sambil ngambil apa, untungnya aku bawa sendok. Itu dapur belakang, terus itu bawa sendok lah, sempat bawa sendok karena anak buat makan podeng itu kadang-kadang harus dibawa itu. Akhirnya ada pembelaan sedikit, saya melangkah, baru 1 langkah 2 langkah, ibu ngomong lagi, San, kayak gitu. San, saya mandek lagi, bener-bener duk, itu bau kemenyan, itu bau lagi, langsung itu, saya merindingnya luar biasa. Dan kali ini nggak ada rindu-rinduan sama makhluk itu, adanya perasaan takut. Aku ngegapin ibu kemarin seperti itu. Akhirnya ibu cuma ngomong gini, kalau udah tahu jangan banyak ngomong. Itu dengan nada datar seperti nadanya santai tapi kayak ada penekanan ancaman kayak gitu. Kalau kamu udah tahu jangan banyak ngomong. Nanti giliran kamu apa? Nanti giliran kamu. Tapi saya nggak ada penjelasan apapun dari ibu, seolah-olah arahnya tahu nanti giliran aku, nanti giliran kamu. Artinya satu ketika aku juga bakalan ngelanjutkan, kayak ada turunan begitu loh, kayak seperti ibu mertua. Iya, kayak ngelanjutin ritualnya ibu. Saya di situ benar-benar takut banget, dan langsung, bu, maksudnya apa? Pengen ngomong itu aja nggak bisa. Ibu langsung balik arah, langsung masuk dalam kamar, ditutup pintunya, grek kayak gitu. Itu semacam di dalam tuh ada obrolan, tapi aku nggak bisa mastikin sama laki-laki atau sama siapa. Saya udah keburu takut mas, langsung balik lagi ke arah kamar ke sana, tak peluk anakku dua-duanya. Saya mengucap istighfar terus. Saya mengingat sama Gusti Allah, saya itu kenapa, dan ada apa di rumah ini dan mertua saya. Itu dalam kekalutan saya berpikir macam-macam. Apakah itu ada hubungannya bahwa ibu saya melakukan praktik-praktik yang menyimpang dengan bersekutu tertentu, sampai pada akhirnya seusia itu masih muda, secantik itu. Stok buang macam-macam, hadir lagi pikiran kayak gitu, sampai suamiku itu ngebel. Itu sampai malam, tahu-tahu suami itu udah bunyiin bel di luar, saya nggak tahu, dan ibu juga nggak keluar. Lalu, ma, gimana sih nggak dibuka-buka, udah tidur gitu. Langsung keluar itu serta merta, saking takutnya, saking apanya, saya kayak bocah kecil lah. Suami baru pulang langsung tak peluk, saya cium tangan, saya minta maaf, dan suami keder banget, minta maaf, kan kamu kenapa gitu loh, bingung. Aku salah sama kamu, aku salah, pokoknya tolong dimaafin, kamu kenapa. Itu saya juga nggak mau jelasin kan semuanya kayak gitu. Sampai akhirnya malam itu tetap aku tidurnya susah, tapi untung suami mau nemenin, kita ngobrol-ngobrol ringan sampai kami tertidur semuanya pulas. Dan paginya ada inisiatif dari mana, saya izin keluar sama suami. Nanti kalau jenengan udah berangkat kerja, aku niatnya mau ke rumah teman, ke rumah saudara.
Karena kan bocah yang gede sekolah, yang kecil tak bawa gitu kan. Terus main ke tempat ya ibu-ibu sosialita lah kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Katanya, "Oh, Nusan, kamu kayaknya pucat banget." Tak ceritain, tapi aku juga nggak mungkin ngomongin kejelekannya ibu ya. Cuman aku ada gangguan tapi yang sifatnya astral, ini nggak jelas pokoknya, dan aku lagi kepres banget saat ini, saya lagi takut banget. Makanya direkomendasikan diantar sama temennya itu ke seorang tua lah. Kalau orang mah usianya muda atau apa, orang pintar sebutnya orang tua ya. Dan itu ternyata dia mulai ngaji segala macam, ada di sebuah desa. Saya ke sana bondengin motor anak saya di depan. Sampai ke sana itu aneh banget ya. Aku nggak pernah ngelihat sama orang tersebut lah. Masih muda, umuran kisaran 40-an atau berapa lah. Berarti ya umuran saya mungkin. Terus saya belum masuk ke dalam rumah itu dia udah duduk, orang itu udah duduk di ini sofa di ruang tamu, kayak salah nungguin. Aku sampai ngomong sama temanku, sebut saja Mbak Nina gitu ya. "Nin, kamu udah nelpon duluan?" "Enggak, kok kayaknya orang itu tahu." "Masuk aja, Mbak Santi ngomong, namanya Mbak Santi ngerti." Udah tahu langsung itu. Pinter sih bang, pinter aja ngerti kan. Masuk aja Mbak, saya mbok nyos kayak gitu kan. Terus langsung masuk aja. Aku keder tapi logikaku dia orang pintar mungkin paham. Saya masuk begitu langsung kita mau salamannya gimana ya, beda laki-laki sama perempuan. Dia itu ngulurin tangan kirain mau ke saya malu. Jadi mau begini tahu-tahu dia langsung ngusap mukanya anak saya. Muka anaknya dia yang kecil. Tuh sambil baca kalimat ini yang thayyibah, kalimat bagus itu diusap begitu. Moga-moga kamu ini ya nggak ngelihat lagi, katanya begitu. Jadi iya aku sering lihat. Anak saya ngomongnya belum begitu cetak. Jadi seolah-olah itu peristiwa yang itu Pak siapa ya? Laki-laki itu tahu ya? Tahu, orang itu tahu. Belum ngomong, belum apa tahu. Dan ngusap ke anak itu supaya kamu nggak ngelihat lagi. Dan anak saya kayak orang udah akrab banget sama dia loh. Iya aku sering lihat, dijelasin semua. Duduk di sofa, kadang-kadang dia berubah jadi asap. Yang saya nggak tahu sejelas itu justru anak saya yang nerangin semua. Jadi selama ini anak saya itu, Mas, yang kecil itu sering melihat sosok itu di dalam rumah dimanapun tempatnya. Itu kadang-kadang berubah jadi kayak sosok anjing, kadang berubah jadi sosok asap, kadang-kadang berubah jadi kayak sosok ular apa aja lah kayak gitu. Tapi dilalui apa anak saya nggak takutan atau gimana, dia nggak pernah cerita. Ceritanya sama si Mas itu, ya sebut saja namanya Mas Rudi lah. Dia kayak gitu. Terus Mbak duduk Mbak, iya duduk. Jenengan mau cerita monggo, nggak cerita juga nggak apa-apa. Insya Allah saya paham. Dan hal kayak gitu bisa terjadi sama siapa aja. Cuman ya tentu nggak enak banget ya. Ini tadi juga sosoknya ngikutin katanya. Maksudnya apa, Mas? Saya tadinya ngomong Mbah, tapi nggak boleh. Ya, sosok yang jenengan takutin ngikutin. Nah, terus penyelesaiannya gimana? Pokoknya saya mau cerita apa, jenengan juga kayaknya udah ngerti. Pokoknya saya punya keluarga, saya pengen jaga keluarga saya, pengen jadi istri yang bakti. Saya juga pengen bakti sama mertua saya sebenarnya, tapi kok kenyataannya seperti ini, Mas Rudi. Iya nggak apa-apa, itu bagus. Cuman yang saya bilang ya ketakutan di Mbak itu berlebihan. Ya dari awal jenengan takutnya jadi mantu yang kurang pas, kurang bisa diterima di situ atau apa, itu memunculkan banyak hal dan bisa diambil alih oleh bangsa-bangsa seperti itu. Tapi kenyataannya justru kan di luar itu malah lebih parah lagi. Nah itu ibu saya sampai ngomong kalau misalnya nanti gilirannya aku, maksudnya apa Mas? Ya nanti kayak ada gantiannya, ada cukurnya. Ada generasi. Jadi jenengan target berikutnya, semisal memang ibunya udah selesai, itu jenengan yang nerusin sama makhluk itu. Terus apa yang terjadi dengan suami nantinya? Wallahu alam. Tapi bisa mungkin terjadi seperti apa yang terjadi suaminya, mertuanya jenengan dulu. Menurut kisah mertua laki-lakinya. Iya, menurut kisah sih meninggal pelan-pelan, tapi dengan penyakit yang nggak jelas kayak gitu.
Tapi memang ada impact setelah itu katanya dia itu awet muda gitu loh. Ada awet muda iya, terus direjeki itu apa aja jadilah kayak gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu mas, tolong mas. Aku pengen yang lumrah-lumrah aja. Aku pengen nggak terlibat urusan seperti ini. Tapi ya dalam logikanya susah, wong saya di situ mantu. Saya nggak pengen ngelukain suami. Nanti juga suami bakal ngerti sendiri, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi tak jalanin lagi, dibekalin katanya perbanyak ibadah, tapi caranya ikhlas kayak gitu. Buang pikiran yang jelek-jelek, bentengin diri sendiri sama anak sama suami lah sebisanya kayak gitu. Cuman ya itu ya, ada peristiwa lanjutannya yang akhirnya saya bikin lepas dari rumah tersebut. Kadang-kadang kan begini, kalau kita lagi, benar kata orang, kalau kita lagi jatuh, lagi pikiran ruwet, terus kita ngambil jalan pintas, rampangan, bisa jadi lepas dari masalah itu dapat masalah yang lain lebih gede. Iya, betul, seringnya gitu. Iya kan? Tapi saya mengikuti anjuran Mas Rudi dengan pikiran yang positif, tak buang segala hal tentang bayangan makhluk itu, ibu mertua yang seperti itu. Saya berserah sama Gusti Allah, minta pertolongan terus. Itu berangsur, walaupun kadang saya ngeliat makhluk itu. Anak saya kadang ngomong, dia nggak bisa ngeliat, tapi udah kesinian nggak bisa ngeliat, tapi kayaknya ada itu di situ gitu. Tapi saya ketakutannya hilang dan ada jawaban dari doa-doa saya. Dilalai suami saya itu dipindah kerjakan. Kayak ada jawaban. Iya, dipindah kerjakan dari tempat, bukan di rumah yang nggak mungkin lah dibolak-balik ke sana terus jauh. Jadi pindah kota. Akhirnya dengan berat hati kita itu boyongan ke sana dan ninggalin orang tuanya sendirian kayak gitu ya. Suami sempat debat sama ibunya dan aku nggak ikut campur lah masalah itu. Tapi berhasil diyakinkan saya pindah di tempat rumah yang baru itu. Yang namanya benturan-benturan dengan itu udah nggak ada lagi sampai mau 2 atau 3 bulan. Kemudian di 3 bulan itulah kira-kira mas saya mimpi, di dalam mimpi saya ketemu sama ibu. Dia kayak ngasih semacam liontin atau apa, ngasih liontin, tapi saya tolak. Saya tolak waktu itu. Di mimpi itu saya tolak, kayak nyata bukan mimpi. Ini buat kamu. Saya nggak mau bu, aku nggak mau itu. Loh kamu ini gak apa-apa buat kamu, pakai aja. Nanti kamu sukses, kamu cantik selalu, kamu bakalan ini itu. Saya gak mau, aku cuma pengen ridhonya Gusti Allah, pengen ridhonya suami, pengen didoain yang baik-baik sama jenengan. Bocah keprimen sih kata ini pakai. Gak mau. Dan di belakang ibunya ada sosok makhluk itu, yang mukanya itu berubah-ubah dari ganteng jelek banget, jadi gede kayak gitulah. Itu ada seperti itu bang. Akhirnya 3 bulan itu walaupun jauh, saya sempetin diem dari suami, datang lagi ke Mas Rudi, jauh dari luar kota, ngomong bahwa saya mimpi seperti itu. Kata Mas Rudi, alhamdulillah kalau di mimpi itu jenengan menerima itu liontin, kapan waktunya jenengan juga akan jadi seperti itu. Kalau gitu alhamdulillah. Nanti urusan makhluknya urusan saya katanya. Insya Allah, yang penting jenengan bentengin terus. Itu pernah saya terjadi cerita seperti itu. Nah itu ada kelanjutannya enggak? Si ibu mertua akhirnya gimana? Oh ibu mertuanya, dia itu akhirnya jatuh sakit, nggak lama. Tapi ya kayak gitu ya, berhubung sakit tapi sifatnya jadi berubah loh. Jadi yang tadinya eman ke saya, dulunya itu jadi sayang, jadi apa? Itu banyak yang gosipin yang jelek-jelek, yang ngomongin yang nggak enak kayak. Jadi suami kayak dia itu nggak pengen nyampurin saya ke ibu mertua. Banyak kan yang misalnya nengokin ibu ya suami kayak gitu. Sampailah dia itu minta dibawa pulang ke kampung halamannya asli ibu. Itu orang Jawa Timur apa orang mana kayak gitu. Akhirnya meninggal juga sih, sempat kesana juga. Tapi ya alhamdulillah selesai. Tapi rentang waktunya itu lama bang katanya. Cerita yang sangat menarik sekali itu. Dan memang benar-benar ada ya dan terjadi di sekitar kita lah seperti itu. Ya terima kasih Mas Ayong yang sudah ceritakan, ceritanya sangat bagus sekali. Bahkan saya yang mendengarkan aja sempat
Tuh mati. Iya, nggak apa-apa, terusin aja. Ya, sempat melongo-longo juga ya. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak cerita dari Mas Ayung. Sudah selesai Mas. Oke, ya, kita ketemu. Ya, sampai ketemu di acara ngobrol berikutnya. Oke. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.